Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang diffraksi gelombang cahaya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum itu, silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu di grup WA dengan format yang sudah ditentukan. Adik-adik, tahu nggak sih apa saja karakteristik gelombang itu? Ya, karakteristik gelombang itu terdiri dari pemantulan, pembiasan, interferensi, dan diffraksi. Nah, di sini ada yang tahu siapakah tokoh ini? Ya, benar. Beliau adalah seorang yang pertama kali mengungkapkan gejala diffraksi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih diffraksi itu apa? Jadi, diffraksi merupakan pembelokan di sekitar sudut yang terjadi apabila sebagian muka gelombang dipotong suatu penghalang. Apakah cahaya bisa masuk pada lubang sekecil apapun pada ruangan? Nah, seperti yang kita ketahui, cahaya dapat mengalami diffraksi atau pelenturan pada bidang yang sempit. Gelombang cahaya mengalami pelenturan karena merambat ke arah cahaya yang melewati celah sempit. Nah, misalnya kita bisa masih melihat atau menemukan cahaya yang masuk ke dalam ruangan meskipun semua sudut sudah tertutup, karena cahaya bisa masuk meski pada celah sempit sekalipun. Pembelokan cahaya yang terdiffraksi ini akan membuat daerah gelap dan terang pada ruangan tertentu yang terkena cahaya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ke pembahasan, pada pembelajaran kali ini terdapat indikator pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu 1. Memahami karakteristik gelombang mekanik. Kedua, menjelaskan ciri-ciri gelombang mekanik diffraksi. Ketiga, menganalisis gejala diffraksi. Dan yang terakhir yaitu menghitung besar persamaan diffraksi, pola terang dan gelap. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami karakteristik gelombang mekanik. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri gelombang mekanik diffraksi. Peserta didik dapat menganalisis gejala diffraksi. Peserta didik dapat menghitung besar persamaan diffraksi, pola terang, dan pola gelap. Baiklah adik-adik, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang diffraksi cahaya. Nah, jadi diffraksi cahaya merupakan pelenturan atau pembelokan gelombang akibat memasukkan celah kecil sehingga membentuk pola terang dan pola gelap. Nah, lalu perbedaannya diffraksi dengan interferensi apa? Karena ternyata menghasilkan pola terang dan gelap juga seperti interferensi. Nah, bisa adik-adik lihat di diffraksi itu hasil dari pelenturan suatu gelombang atau pembelokan suatu gelombang akibat cahaya melewati yang sangat kecil. Kedua, dominan terhadap pola gelap. Tiga, melewati satu celah atau banyak celah. Dan yang terakhir itu ada terang pusat berukuran besar. Adapun untuk interferensi itu yaitu hasil dari penggabungan dua gelombang, kemudian dominan terhadap pola terang, kemudian melewati dua celah, dan terang pusat berukuran kecil. Jadi untuk diffraksi itu terang pusatnya berukuran besar, sedangkan interferensi itu terang pusatnya berukuran kecil. Dan diffraksi juga melewati hanya satu celah atau banyak celah, sedangkan
diinterferensi itu melewati dua celah. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis difraksi. Nah, ada difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke difraksi celah tunggal terlebih dahulu. Nah, di sini ada sumber cahaya yang datang, kemudian di sini ada celah yang tunggal. Cahaya ini yang tadinya dia bergerak ke segala arah akan dibelokkan ke satu berkas saja atau satu arah saja, sehingga di sini membentuk pola yang terang sekali di pusat dan pola terang gelap secara bergantian. Oke, difraksi ini juga dapat menghasilkan pola terang atau sering disebut dengan konstruktif atau maksimum, dan pola gelap atau sering disebut dengan destruktif atau minimum. Nah, secara matematis, difraksi pola terang dapat dirumuskan menjadi D sin theta sama dengan dalam kurung M diambil 1/2 tutup kurung lambda, atau D P per L sama dengan dalam kurung M diambil 1/2 tutup kurung lambda. Nah, adapun untuk difraksi pola gelap dapat dirumuskan menjadi D sin theta sama dengan M dikali alfa, atau D P per L sama dengan M dikali lambda. Nah, di mana untuk D itu yaitu lebar celah. Nah, untuk theta itu sama dengan sudut difraksi, dan P sama dengan jarak terang pusat ke terang atau gelap tertentu. Nah, untuk L sendiri itu yaitu jarak layar ke celah, M itu orde terang atau gelap. Nah, untuk lambda itu yaitu panjang gelombang. Selanjutnya yaitu difraksi pada kisi. Nah, difraksi pada kisi adalah difraksi pada celah banyak. Nah, bisa adik-adik lihat di gambar bahwasanya N adalah kisi yang merupakan banyak lubang atau garis persatuan panjang, bisa cm atau mm. Hubungan kisi N dengan lebar celah D yaitu D sama dengan 1/N. Nah, di sini difraksi kisi maksimum atau pola terang dapat dirumuskan menjadi D P per L sama dengan M dikali lambda. Nah, untuk difraksi kisi pola gelap dapat dirumuskan menjadi D sin theta sama dengan dalam kurung M min 1/2 tutup kurung lambda. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, bisa adik-adik lihat di sini Susi mengamati seberkas sinar monokromatik yang memiliki panjang gelombang 4800 yang melewati sebuah celah tunggal sehingga terjadi difraksi maksimum orde kedua dengan sudut difraksi yaitu 30 derajat. Tentukanlah lebar celah tersebut dalam satuan nanometer. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui lambda sama dengan 4800 dikali 10 pangkat min 1 nanometer, karena kita harus mengubah ke bentuk nanometer. Kemudian untuk M-nya itu yaitu 2, kemudian untuk theta sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanya itu D. Nah, jawab karena terkait orde terang, maka gunakan rumus difraksi celah tunggal pola terang. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu D sama dengan buka kurung M diambil 1/2 tutup kurung lambda per sin theta. Nah, tinggal masukkan saja ke dalam rumus tersebut. Kemudian dapat dihasilkan menjadi 1440 nanometer. Nah, kemudian yaitu contoh soal yang kedua. Cara menghitung lebar celah dari kisi yang diketahui kisi sebesar 1000 garis atau per cm. Tentukanlah lebar celah dalam satuan nm. Nah, jawab
kita menggunakan rumus yang tadi, D sama dengan 1 per N. Nah, kita masukkan saja, N-nya kan sudah diketahui yaitu 1000. Nah, jadi D sama dengan 1 per 1000 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 cm, atau diubah ke bentuk nanometer yaitu D sama dengan 10 pangkat 4 nanometer. Nah, adik-adik, ini ada latihan soal. Sebuah kisi sebesar 2000 garis per cm, jika bayangan terang orde kedua didifraksikan pada sudut 30 derajat terhadap garis normal, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, nah ini dalam satuan meter ya adik-adik. Nah, silakan kalian isi. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak. Bagaimana anak-anak, apa saja yang kalian dapat dalam pembelajaran kali ini? Ya, benar sekali. Kalian sudah mempelajari apa itu difraksi, perbedaan difraksi dengan interferensi, hingga jenis-jenis difraksi. Maka terjawab ya bagaimana gejala difraksi itu dan apa saja jenis-jenisnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk tugas dikerjakan dan dikirim melalui email Bapak ya. Nah, jika ada bagian yang kurang dipahami pada pembelajaran kali ini, bisa diputar kembali ya videonya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.